Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang besaran fisika ya. Yang dibahas di sini ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Di video kali ini juga akan dijelaskan tentang alat-alat ukur besaran pokok ya. Oke, mari kita simak materi besaran dan satuan. Ya. Kita mulai dulu dari besaran fisika. Besaran fisika itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan satuan. Jadi, segala sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan dengan angka dan satuan itulah besaran fisika. Ya. Kalau yang tidak bisa diukur dengan alat ukur dan tidak bisa dinyatakan dengan angka atau satuan, maka itu bukan besaran fisika ya. Contohnya seperti pemandangan alam, kecantikan seseorang, ketampan seseorang itu kan tidak bisa diukur dan tidak ada satuannya ya. Kemudian besaran fisika itu dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok ya. Besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri ya. Jadi ini besaran pokok itu adalah besaran yang berdiri sendiri. Besaran pokok itu ada 7. Nanti kita bahas ya. Yang kedua ada besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok dulu, baru ada besaran turunan ya. Nah, besaran pokok yang pertama itu ada panjang. Lambang satuannya itu M atau meter. Ya. Ini satuan internasionalnya meter ya. Kalau panjang itu kan bisa dinyatakan dengan senti, milimeter, kilometer, namun satuan internasionalnya adalah meter. Simbolnya yang biasa digunakan itu bisa L, ya, atau bisa S, atau bisa X. Jadi simbol yang digunakan itu ada 3 ya, bisa L, bisa S, atau bisa X. Lambang dimensi dari panjang itu L besar atau dari kata long. Alat ukur yang digunakan bisa penggaris, bisa jangka sorong, atau bisa mikrometer screw. Yang kedua ada massa. Lambang satuan massa itu kilogram. Ini satuan internasionalnya. Bisa juga kan dinyatakan dengan miligram ya. Atau bisa dinyatakan dengan sentigram, hektogram, tapi satuan internasionalnya adalah kilogram. Simbolnya M kecil, sementara lambang dimensinya adalah M besar, atau dari kata mes. Alat ukurnya yang digunakan adalah timbangan. Yang ketiga ada waktu ya. Waktu lambang satuannya S dari kata sekon, ini satuan internasionalnya. Waktu itu satuannya bisa sekon atau detik, bisa menit, jam, ya, hari, minggu, bulan, tapi satuan internasional ini ya sekon. Simbolnya T kecil, untuk lambang dimensinya T besar dari kata temperatur. Alat ukur yang digunakan bisa stopwatch, bisa jam biasa ya. Kemudian selanjutnya ada suhu. Nah, lambang satuan itu ada K besar, berasal dari kata Kelvin. Tapi satuan yang biasa kita gunakan itu kan Celsius ya. Cuman satuan internasionalnya ini Kelvin. Simbolnya ini T besar dan lambang dimensinya itu adalah theta. Alat yang digunakan itu termometer ya. Berasal dari kata termo itu kan suhu, meter itu alat ukur, jadi termometer itu alat ukur suhu. Yang selanjutnya ada kuat arus. Nah, lambang satuannya itu A dari kata ampere. Simbolnya I kecil dan lambang dimensinya adalah I besar atau dari kata influx. Alat ukur yang digunakan adalah ampere meter. Ampere meter berasal dari kata ampere. Ampere itu berarti lambang satuan kuat arusnya ya, yaitu ampere, dan meter itu adalah alat ukurnya. Jadi ampere meter itu alat ukur untuk kuat arus.
Selanjutnya ada intensitas cahaya. Lambang satuannya adalah CD atau kandela. Simbolnya I. Lambang dimensinya adalah J dan alat ukurnya adalah lux meter atau light meter. Jumlah zat, lambang satuannya adalah mol, simbolnya N, lambang dimensinya juga sama N, dan alat ukurnya adalah total dissolved solid. Nah, ini kalau kita gabungkan ya semuanya, jadi besaran pokok itu ada 7 simbol dimensinya ini, ya satuannya, kemudian lambang satuannya, dan lambang dimensinya. Ini semuanya sudah lengkap dalam satu tabel. Untuk besaran turunan, ya ini contoh saja ya, contohnya ada 10. Ini ada luas, lambangnya A dari kata area, rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter persegi. Kenapa meter persegi? Karena panjang satuannya meter, lebar juga satuannya meter. Meter kali meter, maka meter persegi. Yang kedua ada volume, simbolnya adalah V, rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya M pangkat 3 atau M kubik ya. Kenapa satuannya M kubik? Karena panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Jadi meter kali meter kali meter ada 3, berarti M pangkat 3. Selanjutnya ada massa jenis atau simbolnya ada Rho. Rumusnya massa dibagi dengan volume. Massa itu kan satuannya kilogram. Terus volume satuannya meter kubik ya. Jadi massa jenis itu satuannya kilogram per meter kubik dan seterusnya ya sampai nomor 10. Jadi ini 10 contoh besaran turunan sampai ke momentum ya. Ini momentum simbolnya P kecil, rumusnya adalah massa kali percepatan. Massa itu satuannya kilogram, percepatan itu meter per sekon kuadrat ya. Ini harusnya kuadrat ya. Nah, itu contoh besaran turunan. Jadi besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya. Jadi ini satuannya juga dari besaran pokok. Nah, selanjutnya kita bahas alat ukur besaran pokok. Alat besaran pokok itu kan pertamanya ada panjang ya. Apa saja sih yang bisa digunakan untuk mengukur panjang? Nah, yang pertama ini yang selalu kita bawa ke sekolah ya atau ke kampus. Nah, biasanya ini ya, yang paling simpel yaitu penggaris. Penggarisnya bisa penggaris yang panjang, bisa penggaris siku atau penggaris yang segitiga. Yang keduanya jangka sorong. Nah, jangka sorong itu lebih teliti daripada penggaris ya. Jadi ini ketelitiannya lebih baik daripada penggaris yang biasa. Jangka sorong ini yang bagian atasnya bisa mengukur diameter dalam sebuah botol atau alat yang lain yang mempunyai diameter. Nah, ini bisa yang bawahnya itu bisa mengukur diameter luar. Ada juga micrometerscope. Nah, micrometerscope lebih teliti lagi daripada jangka sorong ya. Micrometerscope ini bisa digunakan untuk mengukur misalnya ketebalan kertas ya, atau ketebalan kardus atau alat benda-benda lain yang sangat tipis. Selanjutnya massa. Nah, alat ukur massa itu kan timbangan ya. Nah, timbangan itu kan ada macam-macam. Ada timbangan digital yang biasa dipakai di lab karena ini kan satuannya bisa miligram ya. Kemudian ada timbangan yang biasa kita lihat di pasar dan ada timbangan Auhaus. Nah, Auhaus juga biasanya digunakan di laboratorium. Atau timbangan badan ya untuk mengukur beban tubuh atau massa tubuh ya. Untuk waktu, alat ukurnya ini yang paling teliti yaitu stopwatch. Stopwatch-nya bisa ini yang analog atau digital. Atau bisa juga yang biasa kita lihat di rumah yaitu jam dinding. Untuk suhu bisa menggunakan termometer ya. Termometer juga ada yang analog
Ya, jadi kita bisa menggunakan termometer analog ataupun termometer digital untuk mengukur suhu tubuh. Nah, kalau yang ini digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Jadi kita cukup tempel di dinding atau ditaruh di satu tempat di suatu ruangan, maka alat ini bisa digunakan untuk mengukur suhu ruangan. Selanjutnya kuat arus. Alat yang digunakan itu adalah ampermeter. Ini ampermeternya ampermeter analog ya. Nah, di sini ada simbol A. A itu artinya ampermeter ya, yaitu satuan dari kuat arus. Untuk intensitas cahaya, alat yang digunakan itu adalah light meter ya, atau lux meter. Untuk mengukur cahayanya yang digunakan ini ya kepingan warna oranye atau kepingan warna putih ya, lingkaran putih atau lingkaran oranye ini. Nanti intensitas cahayanya bisa terbaca dan dikonversi ke angka yang ada di layar ini ya. Jadi apakah suatu ruangan atau suatu tempat itu terlalu terang atau terlalu gelap, itu bisa diukur intensitas cahayanya dengan menggunakan lux meter atau light meter. Selanjutnya jumlah zat. Nah, alat yang digunakan itu ini ya, TDS, singkatan dari Total Dissolved Solid, yang artinya jumlah zat padat yang terlarut, yaitu jumlah kandungan logam berat yang terlarut dalam air. Ya, jadi ini TDS bisa digunakan untuk mengukur jumlah zat ya, terutama yaitu kandungan logam pada yang terlarut dalam air. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari besaran pokok dan besaran turunan ya, bagian dari besaran fisika. Silahkan disimak, dipelajari lagi videonya, dan jangan lupa dicatat di buku catatan masing-masing. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semangat selalu untuk mengikuti perkuliahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.